Di episode ini kita jadi tahu mengapa Sujung dan Sentak begitu dekat dalam hal emosional. Ternyata selain mereka satu alma mater, ada hal lain yang seperti takdir untuk mendekatkan keduanya. Lalu di episode ini akhirnya ada kemajuan pada tubuh Youngmin yang dinilai oleh Sejin keadaannya mulai membaik dan kesempatan tersadarnya lebih besar. Namun kuncinya, Youngmin dan Sentak harus benar-benar mengetahui faktor apa yang membuat kesempatan hidup tubuh Youngmin semakin besar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo. Awal episode dibuka dengan perbedaan kasta yang terlihat antara Youngmin dan juga Sentak. Dahulu, Youngmin yang bukan siapa-siapa tidak bisa memutuskan sendiri apakah seorang pasien berhak dirawat ataukah tidak. Berbeda dengan Sentak, ketika dokter lain menolak pasien UGD yang sedang kritis, Sentak bisa meminta mereka mengikuti perkataannya karena Sentak adalah cucu dari presiden rumah sakit. Namun karena hal ini juga Sentak jadi mengerti mengapa Youngmin berubah yang tadinya dokter baik menjadi dokter angkuh. Karena pekerjaannya yang menuntut Youngmin berperilaku kompetitif. Agar tidak ditindas oleh dokter lainnya, makanya Youngmin juga harus berada di puncak. Di sisi lain, Dr. An dan Wakil Direktur Han mulai merencanakan kejahatan. Walaupun awalnya Wakil Direktur Han tidak mempercayai hal tabu tersebut, namun akhirnya ia sedikit percaya. Karena banyak keganjilan yang membuktikan kalau beberapa saat Sentak dan Youngmin adalah orang yang sama. Karena para dokter tidak bisa memarahi Sentak, akhirnya mereka melampiaskannya kepada Sujung. Tapi untunglah Sujung adalah sosok yang kuat dan dia berani melawan para atasannya. Untuk itulah Pak Tes selalu datang untuk memberikan Sujung semangat, termasuk selalu mengatakan kalau Sentak adalah orang yang baik seperti ingin menjodohkan keduanya. Nah, di sini Sujung mengatakan bahwa jika kakeknya ada, maka kakeknya ini juga akan menyukai Sentak. Dan perkataan ini membuat Pak Tes berlinang air mata, yang membuka kemungkinan besar bahwa Sujung adalah cucu dari Pak Tes. Bukankah ini yang dinamakan jodoh? Karena kakek mereka berdua pun berteman dekat. Di sisi lain, Presiden Go dihampiri Han Seung-won yang merasa tidak enak karena tiba-tiba kakeknya datang ke sana. Tapi sayang sambutannya malah membuat Presiden Go marah, karena bagaimana bisa orang yang bekerja di bidang medis malah bau alkohol. Belum lagi akibat kinerja Han Seung-won yang selalu fokus pada hal lainnya, membuat sang kakek ini marah dan hendak memecatnya dari rumah sakit. Sebelum kepergiannya, Ketua Jang memohon kepada Sentak agar memalsukan tulisannya, kemudian memberikan pesan terakhirnya tersebut diam-diam kepada anaknya, yang membuat Sejin menangis dan semakin merindukan sosok ayahnya. Lalu Youngmin yang tak tega melihatnya, membuat dirinya meminjam tubuh Sentak untuk menemani Sejin sampai terlelap. Dan Sejin pun dalam keadaan setengah sadar malah memeluk Sentak karena mengira yang hadir di sebelahnya adalah Youngmin. Lalu hari pun berganti. Ketika Sejin terbangun, ia sangat bahagia karena ternyata ada kemajuan pada tubuh Youngmin, di mana muncul gelombang otak yang mengindikasikan bahwa Youngmin akan tersadar suatu hari nanti. Berita ini pun membuat Youngmin dan Sentak sangat bahagia, tapi Sentak malah berpikir macam-macam karena gelombang otak apa yang bisa membuat Youngmin merasa bahagia. Dan Youngmin langsung mengklarifikasi kalau yang membuat dirinya bahagia semalam adalah ketika dia menemani Sejin tidur dan tanpa sadar dipeluk oleh Sejin. Nah, Sejin sendiri masih menerka-nerka apakah ketika ia memeluk seseorang semalam adalah mimpi ataukah bukan. Dan jika benar, apakah ia memeluk Sentak ataukah Youngmin. Kemudian Sentak berpikir faktor lainnya, kalau bagaimana jika Youngmin bahagia karena sebuah sensasi saat mengoperasi pasien yang membuat mereka kini berusaha membantu banyak dokter senior. Hari-hari pun berjalan dengan membantu operasi banyak pasien, dan mereka selalu memastikan perkembangan tubuh Youngmin setiap selesai mengoperasi para pasien. Nah, namun semakin baik kinerja Sentak ini malah membuat Wakil Presiden Han mendengki, dan dia yang teringat ucapan Dr. An menjadi ingin membuktikan ucapannya tersebut. Han semua langsung menemui Sentak dan menyinggung tentang penyakit masa kecil Sentak yang terlihat aneh. Dia juga nyeletuk kalau bagaimana jika Sentak dirasuki Cha Youngmin saat melakukan operasi hebatnya. Dan ini membuat Youngmin yang sedang berada di dalam tubuh Sentak marah dan membalikan pedas perkataan Seung-won kalau bagaimana bisa Wakil Direktur Administrasi mengurusi urusan seperti itu. Apakah Seung-won saat ini tidak punya kerjaan lain? Atau dia takut jika Youngmin terbangun dari komanya akan membongkar kejahatannya? Ternyata Ketua Jang punya permintaan lainnya kepada Youngmin, yakni meminta agar Youngmin membantu 3 arwah koma karena telah banyak membantu Ketua Jang. Dan yang pertama mereka bantu adalah si cantik Bomi, yang meminta dibawakan buku-buku dengan pembahasan yang sangat berat. Yang ternyata Bomi ini adalah seorang mahasiswi tingkat doktoral
dan dia koma karena terlalu banyak belajar tanpa henti sampai kepalanya terbentur. Seungtak dan Yeongmin pun menanyai Bomi secara langsung kejadian sesaat sebelum dirinya koma, dan Bomi mengaku jika ia sempat mimisan ketika itu, yang membuat Seungtak langsung mengambil alih pasien Bomi dengan mengaku bahwa ia teman dari Bomi. Seungtak juga memberitahu Sejin agar mengurus Bomi dan memberitahunya bahwa Bomi punya riwayat HHT infeksi sistem saraf pusat. Dan beberapa hari kemudian Sejin pun memutuskan untuk melakukan tindakan medis yang sedikit berbahaya, namun ia yakin tindakannya adalah hal yang benar untuk kesembuhan Bomi. Wakil Direktur Han menemui Seungtak untuk menanyakan kejadian kemarin di saat mereka saling sindir. Dan di sini Seungtak mengaku tidak ingat apapun dan tidak ingat pernah bertemu dengan Han Seung-won sebelumnya. Dan Seung-won yang bingung menjadi yakin kalau pasti perkataan Dr. An benar bahwa Seungtak kerasukan Yeongmin. Tapi praduganya tiba-tiba berubah karena Seungtak kembali mengancamnya, dan ternyata Seungtak hanya berpura-pura lupa dengan kejadian sebelumnya, yang padahal Seungtak dan Yeongmin sudah sepakat mengerjai Wakil Direktur Han. Lalu karena merasa sudah ditipu, Han Seung-won kembali menemui Dr. An untuk memarahinya. Namun Dr. An kali ini ingin memastikan sendiri bahwa perkataannya benar dan tidak menipu Han Seung-won. Lalu esok harinya di saat Seungtak dan Yeongmin akan melakukan operasi, ternyata Wakil Direktur Han datang untuk memperhatikan mereka. Dan ternyata pula tiba-tiba Dr. An datang untuk menjadi asisten operasi untuk Seungtak. Yang ternyata inilah permohonan Dr. An sebelumnya untuk memastikan sendiri bahwa perkataannya benar. Kemudian operasi pun dijalankan, yang sebelumnya Dr. An sudah memberitahu Seung-won apa saja kebiasaan Cha Yeongmin di ruang operasi, dan benar saja bahwa kebiasaan detail Yeongmin dilakukan oleh Seungtak saat itu, dari mulai merenggangkan pergelangan tangan sampai detail sekecil seperti jahitan yang sama persis. Kemudian Dr. An sengaja memancing omongan bahwa ada kesalahan yang dilakukan Yeongmin dahulu, yang membuat Yeongmin langsung membantah hal itu. Namun bantahan ini malah membuktikan bahwa saat ini yang ada di dalam tubuh Seungtak adalah Yeongmin. Lalu karena semakin terpojok, Yeongmin yang tahu ucapannya sedang didengar Han Seung-won dan Sejin dari luar, mengusir mereka dari sana. Setelah selesai operasi, Seung-won kembali menemui Yeongmin di dalam tubuh Seungtak. Sekali lagi, ia mengkompori kalau ternyata benar dugaannya ada Yeongmin di dalam tubuh Seungtak. Dan karena kesal, Yeongmin langsung mengiyakan bahwa ia masih di dalam tubuh Seungtak dengan gaya yang sok keren. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.